Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluknya yang paling kompleks. Ini tidak terlepas bagaimana kita melihat pada diri manusia terdapat dua dimensi. Bagaimana fisik dan jasad manusia diciptakan Allah dari tanah. Darinya lah manusia memiliki sifat-sifat bawaan tanah atau yang dikenal dengan sebutan tabiat. Di sisi lain, Allah tiupkan pada diri manusia sebahagian dari ruhnya, sehingga manusia pun memiliki dimensi rohani yang juga memiliki sifat-sifat sedari awal Allah ciptakan. Inilah yang disebut kemudian dengan sebutan fitrah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dengan fitrahnya, manusia senantiasa condong kepada apa-apa yang dapat membuatnya merasa dekat dengan Sang Pencipta. Ini tidak terlepas bagaimana sebelum manusia berada di alam rahim, di saat semua ruh bahkan masih di alam arwah, Allah mengatakan di surah Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tatkala Allah bertanya kepada ruh-ruh yang baru akan ditiupkan kepada manusia di kemudian hari, Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Semua dari ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Karenanya membicarakan fitrah manusia, maka fitrah yang paling utama adalah bagaimana fitrah manusia untuk berketuhanan. Manusia sadar, manusia adalah makhluk yang lemah. Dia perlu untuk bersandar, menggantungkan harapan dan cita-citanya hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, Maha Kuasa, yang dengan mengingatnya manusia pun merasakan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Jamaah rahimakumullah. Di sisi lain, dengan tabiatnya, sifat-sifat tanah yang ada pada penciptaan manusia juga ikut mewarnai karakter seorang manusia. Al-Quranul Karim di sisi lain menceritakan begitu banyak tabiat dan sifat bawaan lahir manusia yang tidak semuanya itu ideal dan baik. Bahkan terkesan tabiat ini sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita untuk merubahnya ke arah yang lebih baik.
Allah mengatakan di surah Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan tabiat suka berkeluh kesah. Ketika dapat nikmat, dia mengeluh. Ketika dapat ujian, disempitkan pendapatan dan rezekinya, dia pun ikut mengeluh. Hanya orang yang senantiasa menjaga sholatnya lah yang terbebas dari tabiat ini. Di sisi lain Allah katakan, khuliqal insanu min ajal. Tabiat manusia ingin mencapai segala apa yang diimpikannya lewat cara-cara yang instan. Allah ciptakan manusia dengan tabiat ketergesa-gesaan. Kalau bisa cepat, bahkan walaupun tanpa prosedur, kenapa tidak? Begitulah hakikat manusia. Sehingga ajaran agama datang untuk membentuk karakter baru. Itulah bagaimana iman membawa nilai ketenangan dan keterhati-hatian. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap tenang, cermat, penuh kehati-hatian dan perhitungan datangnya dari Allah, kata Rasul. Sedangkan sifat tergesa-gesa dan mau cepat selesai datangnya dari syaitan. Jamaah rahimakumullah. Begitulah hakikat kehidupan manusia. Kualitas individu sangat ditentukan mana faktor yang lebih dominan pada diri kita. Apakah sifat-sifat fitrah yang mana Allah ciptakan kita pertama kali dalam kondisi suci, mencintai kebaikan, mencintai untuk memberi kepada sesama, ini yang lebih dominan dan berpengaruh? Atau sebaliknya, nilai-nilai fitrah ini terus tergerus? Apakah karena faktor lingkungan, faktor pengasuhan, bahkan pendidikan yang kita terima mewarnai sejauh mana kita mampu mempertahankan fitrah itu? Inilah yang dikatakan Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap orang pada asalnya, pada hakikatnya lahir dalam kondisi fitrah. Hatinya bersih, tidak ada penyakit hati di sana, tidak ada sombong, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Namun di sisi lain, bagaimana jasmani manusia dengan tabiat yang ada, ketika kita tak mau dan tak mampu untuk terus menata tabiat, untuk tunduk kepada aturan fitrah, disinilah bagaimana beragam problem muncul dalam kehidupan. Ma'asyiral mu'minin, untuk itulah cerminan yang ideal bagaimana tabiat-tabiat buruk bisa terus kita kikis dengan melakukan beragam macam amal ibadah yang memang diperintahkan dalam agama. Solat menghilangkan keluh kesah, zakat menghilangkan sikat kikir, bagaimana puasa melatih kesabaran, dan sifat manusia yang mau cepat dan tak sabar menghadapi sebuah proses. Lewat pelatihan-pelatihan dalam bentuk ibadah ini, di saat fitrah mampu mendominasi tabiat, disinilah dalam bahasa Al-Quran lahir satu model manusia baru yang diwarnai oleh fitrahnya, lepas dari tabiat buruknya, yang diistilahkan dengan kata-kata sibghah. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah artinya celupan. Seakan-akan bagaimana nilai-nilai agama dengan seragam, dengan beragam perintah dilarang Allah, mampu mewarnai dari mulai tutur kata kita, perilaku kita, kesabaran kita, keberanian kita. Dan fitrah ini tentunya menjadi penjaga bagaimana langkah seorang
tetap berada pada koridor yang benar, karena fitrah yang suci senantiasa melahirkan rasa benci, rasa takut, rasa menyesal di saat kita melakukan sesuatu yang tidak benar dari sisi timbangan fitrah. Inilah mengapa dalam agama perbuatan baik dinamakan ma'ruf, sebaliknya perbuatan buruk dinamakan mungkar. Apa arti ma'ruf dalam bahasa Arab? Ma'ruf secara literal artinya yang dikenali. Dikenali oleh apa? Dikenali oleh fitrah manusia. Ketika orang berbuat baik kepada orang lain, spontan hati menjadi tenang. Sebaliknya, ketika kita menipu walaupun belum ketahuan, ketika kita mengambil yang bukan hak kita walaupun ada jaminan, namun di sisi lain fitrah akan menolak dan melahirkan rasa kekalutan, kegalauan, dan ketakutan dalam hati. Itulah yang kemudian sering dinamakan seruan dan kata hati nurani. Ma'asyiral mu'minin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mengingatkan kepada kita kapan terpeliharanya fitrah itu akan betul-betul kita rasakan penting dan urgen dalam kehidupan. Di saat tata nilai dalam masyarakat karena satu faktor dan lainnya mulai bergeser, yang benar mulai dianggap salah, yang salah bahkan dianggap benar. Di saat itulah kualitas personal setiap individu ditentukan oleh fitrahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kondisi di saat datangnya momentum kegalauan tentang nilai, kegalauan tentang kebenaran, kegalauan tentang keburukan dan kebatilan. Rasulullah mengatakan dengan tegas, istafti qalbak wa in aftakal muftun. Akan datang suatu masa, bahkan ketika kau tanya kepada pihak manapun yang dianggap dalam tanda kutip otoritatif di zaman itu, tapi sering sekali mungkin jawaban yang diberikan bahkan tak mampu menghilangkan penolakan dalam hati kecilmu. Rasulullah katakan, tanyakan hati kecilmu. Tanyakan hati kecilmu. Di saat hatimu tetap kau jaga kesucian dan kefitrahannya, disitulah hati kecil tetap akan membisikkan dan menyampaikan kebenaran di momen-momen bahkan suatu kebenaran itu pun sulit untuk dapat diungkap. Jamaah rahimakumullah, untuk itulah betapa penting kita jaga fitrah dari unit terkecil dalam kehidupan kita. Bagaimana hasrat kebapakan bagian dari fitrah? Sudahkah kita sebagai orang tua, seorang ayah, memelihara fitrah kebapakan yang ada pada diri kita? Ketika banyak ayah sekedar status, namun dia tak jalankan perannya dalam konteks yang sesungguhnya, mulailah muncul banyak masalah dalam keluarga. Komunikasi yang tak baik dengan anak mengakibatkan anak kadang-kadang lebih diwarnai oleh orang-orang asing dalam hidupnya yang membawanya kepada keluar dari tuntunan yang benar. Begitu juga istri-istri kita di rumah. Bagaimana indahnya seorang wanita ketika dia tetap mampu menjaga nilai fitrah kewanitaan yang ada pada dirinya. Ketika wanita hanya menjadi fotokopi dari pria, hilang nilai-nilai fitrah kewanitaan yang seharusnya dijaga dan dipertahankan. Maka di saat itu bukan lagi anak mendapati ada ayah dan ibu, tapi seakan-akan ada dua ayah di rumah, yang kemudian tetap dia merindukan sebagai seorang anak, hasrat keanakan. Begitu dia membutuhkan hadirnya
ayah dan ibu secara fitrah. Karenanya di tengah tantangan dewasa ini, khususnya dalam konteks pendidikan, bahkan metode fitrah ini dianggap sebagai bagian penting. Kita perlu untuk kembali, untuk menjaga dan membersihkan apa yang merusak hati kecil kita, demi memastikan pondasi terjaganya kita dari segala apa yang dapat merusak karakter manusia. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tegakkanlah wajahmu di atas agama Allah. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia dengannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menyadarkan kita betapa penting nilai fitrah dan komitmen kita untuk terus menjaga dan memeliharanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata' fa minni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallah anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.